got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts to the ground. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajril Arif dengan NIM 230521100004 dari kelas 1A Sosiologi. Di sini saya akan membahas kebenaran beserta sejarah dan tujuannya. Dimulai dari sejarah terlebih dahulu. Sejarah kebenaran dalam filsafat dapat dibahas melalui beberapa tahapan penting. Yang pertama dari zaman Yunani kuno. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, di mana sering terjemahkan ke dalam bahasa yang disebut cinta kearifan. Filsafat sendiri adalah usaha untuk memahami atau mengerti semesta dalam hal makna atau hakikat dan nilai-nilainya yang tidak cukup dijangkau hanya dengan panca indera manusia sekalipun. Nah, yang kedua dari zaman kegelapan yang terjadi pada abad 12 sampai 13 Masehi. Pada masa ini terjadi pertentangan antara gereja yang diwakili oleh pastor dan raja yang pro dengan para ulama filsafat. Nah, di masa ini filsafat mengalami kemunduran. Para raja membatasi kebebasan berpikir sehingga filsafat itu seolah-olah mati dan ilmunya menjadi beku. Kebenaran hanya menjadi otoritas gereja. Gereja dan para raja yang berhak mengatakan dan menyatakan kebenaran. Nah, mulailah pencerahan. Di tahapan ketiga ini mulai ada pencerahan, di mana hal tersebut terjadi pada abad 14 sampai 15 Masehi, di mana filsafat berkembang lebih lanjut dan mencangkup berbagai aspek kehidupan seperti agama, politik, dan sosial. Yang keempat, dari zaman awal modern dan zaman modern yang terjadi pada abad 16 sampai 18 Masehi, di mana filsafat mulai menjadi lebih fokus pada pengetahuan dan kebenaran, serta berkembangnya metode penelitian dan teori-teori. Yang kelima dari zaman postmodern yang terjadi pada abad 18 sampai 19 setelah zaman modern tadi, di mana filsafat mulai berkembang dan sejalan dengan teori-teori baru tersebut seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan strukturalisme, serta menjadi lebih terlibat dalam diskursus politik dan masyarakat. Dalam sejarah perkembangan filsafat dan teori kebenaran juga berkembang, seperti teori korespondensi, teori koherensi, dan teori pragmatisme. Kebenaran adalah suatu kata yang berasal dari satu kata, yaitu benar. Apa yang dimaksud dengan benar? Nah, benar adalah suatu penyesuaian antara pikiran dan kenyataan. Ketika apa yang ada di dalam pikiran kita dan kemudian itu menjadi kenyataan pada umumnya, maka itu bisa disebut benar. Namun, posisi kebenaran menjadi hal yang ditentang dalam filsafat. Dengan kata lain, filsafat justru mengajukan pertanyaan-pertanyaan perihal klaim tentang kebenaran atau mempertanyakan kebenaran. Nah, mengapa bisa demikian? Karena kebenaran itu bersifat tidak akan pernah final. Dengan kata lain, suatu kebenaran pasti bersifat dinamis, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah selesai. Kebenaran sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebenaran mutlak dan relatif. Suatu kebenaran dapat dikatakan mutlak apabila klaim kebenaran tersebut diakui oleh banyak orang, bahkan seluruh dunia sekalipun. Contohnya, 1 tambah 1 sama dengan 2.
Seluruh dunia mengakui ketika saya punya ide. Adik saya memberikan saya satu kue, dan saya mempunyai satu kue. Hal tersebut dapat dikatakan relatif jika kebenaran tersebut mempunyai banyak kontradiksi atau pertentangan. Namun, lagi-lagi, hubungan antara mutlak dan relatif bersifat paradoksal. Kebenaran tidak mungkin melalui mutlak dan tidak mungkin melalui relatif. Karena kebenaran juga tidak lepas dari on the edge of contradiction. Selain itu, kebenaran juga dipengaruhi oleh waktu, zaman, sudut pandang, dan kejadian. Maka dari itu, kebenaran bersifat dinamis dan tidak bisa lepas dari kontradiksi yang membuat kebenaran itu semakin paradoks. Manusia cenderung memilih menghapus sifat paradoksal tersebut, dengan kata lain cenderung memilih yang satu dan menolak yang lain dalam kebenaran. Namun, sebagai manusia, sebenarnya kita mesti sadar bahwa yang benar belum tentu benar dan yang salah belum tentu salah. Yang benar untuk Anda belum tentu baik untuk saya, dan yang benar untuk saya belum tentu baik untuk Anda. Tujuan filsafat dalam mengeksplorasi kebenaran meliputi 3 tahapan. Yang pertama, menentukan sumber pengetahuan dan kebenaran. Yang kedua, memahami hubungan antara pengetahuan, kebenaran, dan kesadaran. Yang ketiga, menguji validitas kebenaran dan cara untuk menguji kebenaran pengetahuan tersebut, seperti melalui verifikasi atau falsifikasi. Dalam filsafat, beberapa teori kebenaran yang dikenal seperti teori kebenaran korespondensi, teori kebenaran koherensi, dan teori kebenaran pragmatis. Teori kebenaran korespondensi yaitu kebenaran yang ditentukan oleh hubungan antara pernyataan dan fakta di dunia nyata. Jika pernyataan tersebut sesuai dengan fakta, maka pernyataan tersebut bisa dianggap benar. Contoh, wanita adalah orang yang dapat melahirkan anak. Hal tersebut ya tentu benarlah, karena sesuai dengan kenyataan dan secara biologis bahwa hanya wanita yang dapat melahirkan anak. Terus, pengertian dari kebenaran koherensi adalah kebenaran yang ditentukan oleh konsistensi suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lain yang dapat diterima dan dianggap benar. Contohnya yaitu mengadakan lomba 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan, di mana hal tersebut merupakan bagian dari serangkaian kegiatan yang konsisten dilakukan setiap tanggal 17 Agustus untuk memperingati peristiwa sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, teori kebenaran pragmatisme. Kebenaran yang dapat ditentukan oleh manfaat atau kegunaan suatu pernyataan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, para penganut teori pragmatis tentang Tuhan, bahwa keberadaan Tuhan diyakini karena mempercayainya, memberikan manfaat dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari, bukan karena kebenaran ontologis secara langsung.